itu 8,8 untuk film Dosen Gaib. Menurut aku ini 10/10 atau 11/10. Oh, gua 8/10 sih. 8,5/10. 8/10. 10/10. Welcome back to Ngelantur Indonesia Skui Nonton Skip Blow On. Jangan lupa kalian semua, bersama host kalian Timothy Vidialo, kita masuk di segmen review. Seperti biasa ya, gue selalu ingatkan review dari Ngelantur selalu non-spoiler. Dan jangan lupa juga yang mau join grup Telegram Ngelantur Corps, linknya udah gue taruh di description box. Tinggal diklik aja langsung gabung sama 3 ribuan Ngelantur Corps yang lain. Kita bisa ngobrolin seputar perfilman, TV series, anime, atau apapun itu mengenai pop culture. Oke, langsung aja kita masuk ke film berjudul Dosen Gaib. Sudah malam atau sudah tahu? Gue masih nggak biasa sebutinnya, sumpah. Kayak kenapa harus ada sudah malam atau sudah tahunya gitu. Kayak Dosen Gaib aja udah bagus sebagai judul, udah catchy. Dosen Gaib udah keren gitu. Ngapain Dosen Gaib sudah malam atau sudah tahu? Sudah malam, Pak. Sudah malam atau sudah tahu? Kalau kalian nggak tahu, film ini kan disutradarai oleh Mas Guntur Suharjanto ya. Dan gue sama sekali nggak ada masalah sama sutradaranya. Gue yakin ini 95% bukan kesalahan dari sutradaranya kalau misalnya gue nggak suka sama film ini. Dan ini menurut gue film yang udah pastilah, udah tahu kata-katanya SAMPAH, sampah. Terus pasti kalian banyak yang nanya sama gue, lah kalau salahnya bukan di sutradaranya, salahnya di mana bang? Ya udah jelas PH-nya. Kalau kalian tahu ini PH-nya apa? Di Company ya, yang kalau kalian inget 2 film terakhir yang dibuat, yang diproduksi sama PH-nya di Company. Yang pertama ada Vina, yang kalian bisa cek sendiri review gue seperti apa, final score-nya gue seperti apa. Dan kalian tahu sendiri kan kontroversi filmnya seperti apa, sampai banyak banget reviewer yang gak mau review filmnya karena ini udah menyangkut ranah moral dan masalah etika. Cuman gue nggak bahas dari situ. Kemarin gue cuman pure bahas dari segi kualitas. Kalau pengen dicek langsung lihat review gue aja. Cuma kalau kalian inget film sebelumnya lagi di tahun 2023 ada Siksa Neraka ya. Dan kalian juga tahu kan filmnya seperti apa, udah tayang di Netflix kalau nggak salah, kalau pengen rewatch. Dan kalian tahu sendiri kan 2 film tersebut secara kualitas itu hancur mampus, acak adul, parah banget. Bener-bener kelihatan kalau itu film cuma dibuat hanya untuk duit gitu. Ya gue nggak masalah kalau film itu ngincer buat duit, ya namanya perusahaan, ya namanya produser, pasti ngincer duit, pasti ngincer sisi bisnisnya. Tapi ini film bos, yang merupakan sebuah tontonan, sebuah karya seni yang harusnya kita nonton ke bioskop ngeluarin duit, pengen dihibur gitu kan, pengen menonton sebuah cerita yang diolah secara sinematografi, secara visual, secara musik dengan sangat baik sehingga kita terhibur pas nonton kan, itu kan. Ya meskipun 2 film terakhirnya Vina dan Siksa Neraka itu dibuat sama Mas Anggi Umbara sebagai sutradaranya, dan kali ini Mas Guntur Suharjanto sutradaranya, jadi berbeda ya. Makanya tadi gue bilang tuh, kalau ngomongin secara sutradara, gue kayaknya nggak terlalu ada yang masalah gimana banget gitu ya dari filmnya. Karena di film ini terbukti secara pengambilan gambarnya ya, kerasa lebih niat at least dari film-film di Company sebelumnya. Gua ngerasa ya Mas Guntur Suharjanto di filmnya Dosen Gaib ini ya mencoba untuk pamerin semua teori, semua teknik pengambilan gambar yang dia punya, yang dia tahu gitu. Segala macam angle, segala macam kamera movement diotak-atik di sini. Mulai dari snorri cam, kalau kalian tahu snorri cam itu kameranya dipasang ke badan orangnya, ke badan aktornya, ya semacam di dada seperti itu. Jadi kayak ada body camnya, dan dia ketika lari jadi kameranya ikut goyang. Nah ini bisa gue bilang sebagai reverse-nya point of view ya. Kalau point of view kita ngelihat dari perspektif sudut pandang orang pertama, kita ngelihat dia lagi lari seperti apa pandangannya. Nah kalau snorri cam kebalikannya, pas dia lagi lari yang kita lihat ya orangnya, bener-bener di layar bioskop kita ngeliat orang tersebut dengan sangat dekat, dan kita dibuat mengikuti pergerakan dia ketika lari. Jadi kita ikut merasakan ketegangan yang dirasakan sama karakter di film tersebut. Nah itu snorri cam itu dipakai di film ini. Atau nanti kalian juga bisa ngeliat kamera yang detail gitu ke atas,
Terus habis itu nanti upside down, kita ngelihat lorong yang berada di kampus tersebut secara kebalik ala-ala Midsommar. Kalau kalian inget scene-nya Midsommar di mana kita ngelihat mobil yang berjalan di sebuah jalan yang sangat luas tapi dibuatnya kebalik gitu ya. Atau ada juga kamera roll dibikin muter-muter gitu ala-ala Black Panther. Kalau kalian inget ketika si Killmonger lagi pengen duduk di singgasana rajanya itu, diputer kameranya, itu ada juga di sini. Atau tracking shot gitu ya, ikutin orang, tarik, habis itu nanti ternyata pindah ke refleksi di sebuah cermin gitu. Bahkan sampai orang ngintip dari lubang kunci aja itu di shot dari lubang kuncinya, jadi kerasa kayak macro shot gitu. Itu kan unik ya. Gue jarang banget ngelihat film horor lokal yang cuman ngincer jump scare dan setan-setan doang seniat itu dalam melakukan pengambilan gambar ketika syuting. Itu jarang-jarang tuh yang ada seperti itu. Makanya gue apresiasi Mas Guntur Suharjanto ketika melakukan berbagai macam teknik sinematografi yang begitu eksploratif di sini. Cuma yang jadi masalah ketika lu udah memamerkan berbagai macam eksekusi yang mungkin terlihat keren di mata, kalau secara plot cerita dan karakterisasinya nggak jelas, ya sama aja bohong. Ini ibarat ya, gue bisa kasih contoh kalau misalnya kita lagi mau masak steak. Peralatan kita udah yang kelas mahal punya. Kita udah pakai non-sticky pan, kita udah pakai olive oil, kita mandiin sticknya pakai butter yang paling mahal, kita seasoning pakai black pepper, di-infuse pakai thyme, pakai garlic. Secara prosedur masaknya itu udah mantep banget, udah kayak master chef lah lu. Gitu kan, cara masaknya udah keren banget deh. Tapi kalau lu beli dagingnya di pasar yang super duper alot mampus, sama aja bohong. Lu mau masuk pakai cara chef Michelin star bintang 11 pun gitu, percuma. Orang bahan dasarnya udah sampah gitu, udah daging yang alot. Beda kalau misalnya lu cuman masak ya biasa aja, lu cuman gongseng pakai mentega Blue Band misalnya, cuma pakai garam biasa lu taburin. Tapi kalau dagingnya yang dibeli itu Wagyu A5, mau dimasak kayak apapun enak-enak aja rasanya. Nah, seperti yang udah gue bilang, plot cerita dalam sebuah film itu intinya, itu adalah bahan dasarnya, Wagyu A5-nya. Kalau dari konsep dan premis ceritanya udah nggak jelas, penulisan karakternya udah nggak jelas, mau dibuat film pakai eksekusi sinematografi, musik yang keren banget, percuma. Lagi-lagi gue yakin ya, Mas Guntur Suharjanto di sini udah tinggal nerima skrip yang ditawarin sama PH-nya doang gitu. Nih, skrip nih, tinggal lu olah jadi sebuah film. Dan kalau misalnya gue jadi sutradara pun, gue pun seketika akan langsung ngomong, saya keluar dari project ini. Karena dari ceritanya udah nggak jelas, men. Lu lihat akibat jangka panjangnya gara-gara film Vina bisa tembus 5 juta penonton kan. Dan sekarang lu lihat setelah film Vina ada film Dosen Gaib yang cuman ngambil dari cerita viral Facebook tahun 2016. Lu bayangin 2016, bos, ya. Terus kemarin pas gua lagi nonton bioskop tuh kan dimunculin dulu iklan tuh, film di company berikutnya. Lu mau tahu filmnya apa? Norma antara mertua dan menantu. That is one big pile of shit. Dalam hati gue, nih apa lagi sih, kayak sampai dimasukin klip-klip pas podcast bareng Densu gitu. Buat apa gitu? Demi apa? Marketing, demi cuan, demi masyarakat supaya tertarik buat nonton filmnya. Sedangkan kualitasnya udah nggak dipikirin lagi tuh. Yang penting hype-nya, yang penting viralnya. Dan lagi-lagi kalau begini terus ya PH ya mikirnya gitu ya, ngapain gue bikin film bagus-bagus, duit keluar banyak-banyak gitu ya. Mending bikin film seadanya aja, CGI seadanya aja, acting aktor-aktor seadanya aja, penulisan cerita seadanya aja. Yang penting ceritanya diambil dari kisah nyata, pasti di atas 1 juta penonton. Ya oke, sekarang gue pengen mengajak kalian langsung melihat aja nih contoh nyatanya di film Dosen Gaib ini, dimana lagi-lagi cerita dasarnya ya cuman mengenai seorang mahasiswa malam-malam lagi ada jam kuliah, terus dia ngeliat, loh kok dosennya ngambang nih, melayang deh, artinya dosennya hantu. Udah, cuman ngambil dari cerita begituan, terus lu explore ceritanya. Oke, gue bisa aja salah. Makanya gue pengen nonton film ini supaya siapa tahu gue salah. Siapa tahu gue bisa dibikin terkejut kayak waktu itu gue nonton Do You See What I See. Kalau pengen lihat reviewnya itu gue kaget banget, men. Gue kira ini bakal film sampah yang alah apa sih, nggak jelas, cuman ngomongin cewek pacaran sama pocong. Itu kan cerita ngadi-ngadi banget kan, nyeleneh banget. Tapi eksekusinya ngeri gitu, bisa bikin tegang sepanjang gue nonton film. Sedangkan di film ini ya dari premis mengenai dosen aja sebenarnya gue udah ragu. Lu mau buat film horor tapi karakter utamanya, setan utama itu dosen gitu, menurut gue sih nggak bakal serem ya filmnya. Tapi kembali gue berharap bisa dikejutkan sama film ini. Mau ngomongin dosen yang mungkin nggak bakal serem pun, kalau memang ceritanya ditulis dengan sangat baik, eksplorasi mengenai dosen dengan pendalaman karakter, background story seperti apa, keluarganya dia seperti apa, itu bakal bagus gitu. Artinya gue bisa empati sama setiap karakternya dan gue mungkin bisa dibuat tegang meskipun memang setannya nggak seserem itu. Itu yang pengen gue tunggu. Dan jujur aja 15 menit awal dari film ini
cukup membuat gua interest sama filmnya. Gue pengen ikutin. Loh, ternyata menarik juga ya di awal-awal dengan adanya dua kejadian yang cukup mengagetkan gua, cukup bikin gua shock, dan itu adegannya brutal. Gua nggak tahu ya ini umurnya 13 plus atau 17 plus, harusnya 17 plus karena adegan brutalnya agak mengerikan ya, dan gue cukup kaget itu di awal-awal film. Terus nanti film berjalan sampai nanti kalian akan ngelihat kejadian yang ada di trailer, di mana mahasiswa yang ada di kelas jam 7 malam melihat kakinya Pak Bakti sebagai dosen mereka, dosen killer, dan ternyata Pak Bakti itu adalah hantu. Di bagian tersebut gue masih bisa tertarik gitu, gue masih penasaran. Ini apa sih latar belakang dosen ini? Kenapa dia sebegitunya untuk meneror setiap mahasiswanya dia? Pertanyaan tersebut udah cukup memberikan rasa penasaran gue terhadap film ini. Gue pengen dapat jawabannya nih buat mengetahui latar belakang karakternya Pak Bakti sebagai dosen goibnya nih. Tapi alih-alih gue mendapatkan jawabannya satu demi satu secara perlahan, ada progres cerita yang berkembang gitu ya. Ternyata setelah ya bagian yang menarik di mana mereka akhirnya tahu Pak Bakti adalah dosen gaib alias hantu. Setelahnya apa? Ya mungkin kalian nonton film ini cuman ngelihat om-om ngeprank ngagetin orang aja sih. 꽃향기만 남기고 갔단다. Ya mohon maaf aja ya Pak Egy Fedli sebagai pemerannya Pak Bakti di film ini. Kita nggak usah mempertanyakan lagi lah kualitas aktingnya Pak Egy di film-film horor lain, dan dia memang udah sering main film horor termasuk Pengabdi Setan. Gue suka banget karakter dia di film-filmnya, terutama Mas Joko Anwar ya. Tapi di film ini sebagai dosen goib yang harusnya menjadi setan yang mengerikan, sama sekali gak berasa mengerikannya. Cuman kayak om-om yang cuman wah itu berkali-kali udah nggak serem, repetitif, diulang terus wah, dan dia nggak ngebunuh orang dan menyakiti orang-orang yang dia teror, tapi orang-orang itu bener-bener kayak suka mati sendiri dengan cara yang tolol yang bisa bikin gue ketawa nih. Mohon maaf, bukannya gue psikopat atau apa gue ketawain orang yang mati gitu, bukannya itu, tapi karena memang saking nggak realistisnya kejadian orang mati di film ini. Lu bayangin berapa kali gue ngeliat di film ini orang mati ya dengan stres gitu ya, bener-bener tantrum sendiri, dan dia bisa jatuh sendiri dari lantai atas gitu. Itu berkali-kali, nggak cuma satu orang, beberapa orang kayak begitu. Cara matinya kan aneh ya, kayak secara kejadian di dunia nyata secara make sense, mana mungkin sih ada palang setinggi ini terus kayak lu menjatuhkan diri kayak gak ada cara kematian lain yang lebih realistis dan lebih membuat penonton bisa kaget gitu. Kan jadinya tolol, gue ketawainnya ya mati sendiri aja gitu. Makanya gue ngerasa ya film Dosen Goib ini kan durasinya 1,5 jam lebih ya. Nah 1,5 jam itu rasanya udah kayak 3 jam gue nontonnya. Kenapa? Karena cuma isi jump scare terus berkali-kali. Sumpah ini film harusnya bisa dibuat cuman dalam durasi 3,5 jam. Yakin banget gue, cuman 30 menit bisa. Kenapa? Karena pertanyaan yang ada di awal, siapakah dosen goib ini? Latar belakangnya seperti apa? Kenapa dia jadi orang yang suka neror orang lain gitu? Nah itu pertanyaan cuman ditaruh di bagian act 3 filmnya, di bagian ending, dan selesai gitu. Nggak ada progres ceritanya, nggak ada build up menuju ke pembongkaran cerita eksposisi di bagian akhir. Itu nggak ada. Jadi bagian tengah literally cuma diisi jump scare demi jump scare. Tapi yang bikin gua nggak habis fikrinya lagi ya, penyelesaian endingnya itu cuma lewat apa, khotbah no jutsu bos. Kayak Naruto aja. Khotbah no jutsu dari seorang dosen yang killer, yang setan gitu ya, langsung berubah jadi senyum dan happy ending. What the hell? Lebih parah lagi penyelesaiannya dengan sebuah teddy bear gitu. Nanti gue lagi-lagi gak bisa terlalu bocorin plotnya karena nanti jadi spoiler yang gimana. Tapi kalian nonton sendiri ya. Cuman gara-gara teddy bear ceritanya selesai. What the hell is even that? Daddy, chill. What the hell is even that? Mending gua nonton Naruto gitu. At least khotbah no jutsunya masih make sense. Dia khotbah no jutsu ke Obito. Obito punya kompleksitas karakter, dia nggak sepenuhnya jahat gitu ya. Atau misalnya Nagato masa lalunya diceritain secara dalam gitu. Itu baru bisa tuh dikenain khotbah no jutsu. Pak Bakti bos, ini nggak, latar belakangnya cuman dikasih tahu dengan flashback di akhir cuman beberapa detik. Selesai endingnya. What the hell man. Sampai sekarang gue gak bisa memproses ending dari film Dosen Goib ini di kepala gue sih. Otak gue seketika konslet pas lagi mikirin, ini endingnya kenapa bisa kayak begini. Gak ada pendalaman karakter, gak ada pengembangan karakter, gak ada penyelesaian karakter. Ini film tentang apa? Film tentang post viral yang ada di Facebook tahun 2016. Sesimpel itu. Itulah yang membuat film ini jadi gak jelas, karena memang basic ceritanya emang udah gak jelas. Dan lu tahu parahnya apalagi di bagian akhir film ini nanti kita akan dikasih lihat kompilasi berita-berita mengenai dosen killer yang ada di universitas-universitas Indonesia dan dampaknya secara psikologis untuk para mahasiswa. Jadi seolah-olah film ini pengen mengatakan
kita nggak bikin film cuman buat demi duit loh. Kita ada pesan moral yang pengen kita sampaikan loh. Bullshit lah. Udah lu mau cari cuan ya cari cuan aja gitu. Nggak usah sok-sokan pakai gimmick ngebuat seolah-olah filmnya punya pesan moral, pengen ada yang disampaikan untuk para mahasiswa. Nggak ada satupun mahasiswa di Indonesia ini yang nonton film ini terus langsung bisa berubah gitu, atau untuk para dosen atau buat institusi universitas yang ada di Indonesia ketika nonton film ini langsung berubah sistemnya gitu ya. Oh, gara-gara dosen goib pemikiran gue langsung berubah. Gak boleh ada lagi dosen-dosen yang seperti ini. Kayak gak mungkin kayak begitu kan. Jadi ini gak make sense sama sekali. Gak ada pesan moralnya, gak ada dampak psikologisnya, gak ada pendidikannya. Literally emang gimmick doang gitu. Jadi memang sangat-sangat terasa ya, film seperti itu memang ngambil viralnya dulu, baru kita hubung-hubungin nih sama pesan moral di dalam filmnya gitu kan. Padahal harusnya enggak. Oke, lu mau ngambil dari sebuah cerita yang viral, kita crafting dulu ceritanya supaya menjadi cerita yang sangat bisa dinikmati sama penonton. Kita bikin pesan moralnya, kita bikin kritiknya untuk institusi dan sebagainya dalam paket sebuah cerita tersebut dengan pendalaman karakter yang baik, dengan skenario yang baik gitu. Itu yang paling penting kan, bukan cuma gara-gara viral udah kita masukin pesan moral, kita hubung-hubungin. Nggak ada benang merahnya. Ya mungkin selebihnya kalau kalian nanya sama gue, apakah actingnya film ini cukup memberikan ketegangan sehingga penonton ikut dibikin takut? Menurut gue nggak juga gitu. Kayak Ethni Arfian oke lah, dia di film kayak Pengabdi Setan lagi-lagi ya, dia bagus gitu dan dia perannya masih sama, karakternya masih mirip. Menurut gua dia lebih cocok dibikin jadi horror komedi karena ekspresi dia bikin gua ketawa, bukan bikin gua ikut takut gitu. Ya sebenarnya nggak masalah, cuma ada beberapa momen ketika si Ethni ini lagi ngelihat dosen yang bikin CGI makin gede kayak monster gitu. Itu karena nggak ada practical efeknya sama sekali, bener-bener pakai CGI. Jadi ketika syuting gue yakin si Ethni ini nggak ngelihat setan beneran di hadapan dia cuma disuruh untuk membayangkan, nih ada setan ya kata sutradaranya ya, jadi lu harus takut gitu. Susah. Kecuali lu emang aktingnya sedewa Al Pacino gitu. Nah bisa tuh. Menurut gue perlu ada bayangan, at least practical effect yang memang sangat mengerikan sehingga ya ketika dia takut beneran kelihatan takut. Sedangkan lu bisa lihat dari matanya dia ketika ngeliat dosen yang secara CGI itu sama sekali kayak bohongan gitu, dia pura-pura takut. Dan CGI-nya pun ya mohon maaf ya, CGI-nya parah banget sih. Ada beberapa momen dimana aduh kenapa sih harus dipaksa pakai CGI yang begituan gitu. Coba sekali-sekali buat niat dikit pakai practical effect, bener-bener pakai manekin yang besar gitu, itu kan bisa mengerikan. Kita bisa buat ondel-ondel. Lu bayangin ondel-ondel anak kecil takut kan? Ini masih enteng karena masih Ya karena memang praktikal, nyata gitu loh. Lu bikin dosen kayak mode-mode ondel-ondel pasti ngeri gitu. Kenapa harus semuanya pakai serba CGI yang mau serba instan doang? Ya gitu aja sih yang bisa gue bahas dari film Dosen Gaib ini. Gue gak tahu pendapat kalian gimana seputar film ini. Buat final score sih gue mungkin kasih 3/10 ya, alias sampah. Kalian bisa tulis di kolom komentarnya kalau kalian gak 10/10 atau 11/10. setuju sama pendapat gue nggak memaksakan pendapat gue. Kalau kalian punya opini yang berbeda ya tulis di kolom komentar aja. Siapa tahu gue ada beberapa hal yang gue miss, yang gue salah, bisa kalian betulkan di kolom komentar. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Sisanya kita debat di kolom komentar. Bye semuanya.